Bukan, jadi saya sedang mengkritik Jokowi karena dia tidak sepintar saya dalam marketing. Waduh. Karena YouTubers adalah rakyat jelata. Kemarin sudah saya sampaikan. Mengapa Jokowi bisa jadi presiden? Karena Jokowi mukanya jelek. Coba kalau Jokowi itu ganteng, nggak bakal bisa jadi presiden. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada akan berhujung dari dunia hingga akhirat kelak insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan arsy Allah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasihi, Allah sayangi, Allah cintai insyaallah, di bawah naungan arsy Allah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan sore hari ini ya, saya akan mengunggah sebuah video di mana tentang Pak Ozang nih ya. Pak Ozang ini tidak ada henti-hentinya membuat gaduh ya. Dia sudah di luar negeri ya, tapi tetap saja mengobok-obok negeri ini ya, Indonesia ini. Karena memang menurut saya untuk Pak Ozang sendiri itu adalah seorang buzzer ya, yang dibayar oleh komunis ya untuk mengobok-obok Indonesia. Ketika Indonesia ini diadu Islam sama Islam, tidak mempan ya, tidak ada ngefek, maka disinilah muncul orang-orang seperti Pak Ozang ini yang mencoba untuk mengobok-obok, mengadu domba ya. Dia ada di luar negeri sana sehingga dia berkata-kata pun jauh dari kebenaran ya. Tengok saja mukanya Pak Ozang ini betul-betul mirip pantat ya, artinya mulut dengan pantat itu sama dekat, sehingga apa yang keluar dari mulutnya sama seperti yang keluar dari pantatnya ya. Karena memang Pak Ozang ini menurut saya ini adalah seorang buzzer buzzer yang dibayar oleh komunis. Nah, di sini ada yang unik ya. Jadi dia adalah subscriber dan sekaligus juga pendukung Pak Ozang. Namun di sini mereka bertekak mulut ya, bertekak mulut dan saling memaki, saling berkata-kata yang buruk sesama Kristen itu sendiri ya. Jadi ini yang bikin kita geli ya, ada kesalnya juga ada bikin kita ngakak, bikin ketawa. Ya, inilah padahal dua-duanya mengaku sama-sama di urapi Roh Kudus, dituntun Roh Kudus. Roh Kudusnya mungkin tengah mungkin tengah cari hiburan sehingga menuntun orang untuk bertekak mulut gitu ya. Oke, kaum muslimin, agar tidak berlama-lama ya, inilah videonya dan siapkan tisu ya untuk mengelap air mata dan tahan perut untuk kita tertawa ya. Ketawa ketiwi melihat manusia-manusia bodoh ini berargumentasi ya, bertekak mulut gitu. Oke, demikian kaum muslimin videonya. Tanya atau ingin terlibat dalam diskusi boleh raise hand terlebih dahulu ya yang di live. Oke, silakan Pak Yesaya dulu, silakan. Yep. Selamat malam Bro Paul. Ya, malam. Suaranya jelas Pak. Weh, macam bidadara. Ini Pak, sebelumnya saya mau nanya, ini Bro Paul seorang pendeta atau seorang pastor? Saya itu hanya pakai pendeta kalau saya lagi nyindir gereja. Saya lebih suka dibilang pastor, karena pastor itu artinya gembala. Kalau pendeta itu sama seperti reverend yang mulia atau sesuatu yang putus. Nah, Alkitab tidak mengenal itu. Alkitab itu mengenal pastor, gembala, atau penginjil, atau dia seorang nabi. Makanya saya kadang-kadang pakai nama nabi ke-26. Kalau saya bilang pakai nabi ke-26, berarti saya lagi gahar. Wah, itu macam-macam. Saya lagi menyuarakan suara kenabian, meluruskan
Nabi ke-25 ya. Tetapi saya lebih senang dipanggil pastor karena itulah gembala. Artinya gembala gitu ya. Tapi Bro Paul, Pendeta, berarti saya lagi nyindir gereja, begitu ya. Lagi. tapi Bro Paul punya organisasi gereja kan di Jerman? Ada di Indonesia dan di Jerman. Di Indonesia saya ada sinode saya sinode Trinitas. Ya, tetapi saya bukan penganut Trinitas, walaupun sinode saya sinode Trinitas. Ya sama, saya juga bukan penganut Trinitas. Saya penolak Trinitas justru. Oh, saya tidak menolak juga, tapi saya tidak menganut, begitu ya. Jadi Tapi itu berbeda. tapi untuk hal satu ini yang mengenai vaksin yang sesuai dengan judul yang saya baca, apa namanya, teori konspirasi tentang vaksin ya, Ya, kalau nggak salah ya. Nah, kita mau masuk dalam pembahasan itu, kita abaikan aja dulu, skip aja dulu tentang kerohanian ya, ya, tentang kebenaran. Nah, saya mau masuk ke vaksin. Saya juga bukan seorang praktisi vaksin. Saya bukan praktisi vaksin. Saya cuma mau apa namanya, melihat, memandang dari sisi kebenarannya, ya. Terus untuk masalah tadi seperti yang Bro Paul katakan, bahwa Bro Paul mau mengkampanyekan atau mensosialisasikan ataupun menjadi marketing vaksin, begitu ya Pak? oh enggak, bukan. Jadi saya sedang mengkritik Jokowi karena dia tidak sepintar saya dalam marketing. Waduh. Karena jadi saya menyalahkan Jokowi dalam mensosialisasikan, sehingga banyak sekali penolakan terhadap vaksin ini. Kalau dia mengikuti saran saya, jangan digratiskan. Kemarin kan saya sudah kasih tahu, jangan digratiskan, jangan dikasih sanksi. Sesuatu yang digratiskan dan diberi sanksi itu menakutkan rakyat Indonesia karena tingkat pendidikannya, dan orang Indonesia itu suka hoax dan suka dumeh. Nah, makanya cara mensosialisasikannya bukan begitu, tapi melalui YouTubers, bukan melalui Raffi Ahmad. Salah. Saya setuju dengan Pak Rudi Yohanes tadi. Harusnya lewat pendeta-pendeta, harusnya lewat gembala-gembala. Oh, salah, nggak boleh. Oh, nggak boleh, salah, nggak boleh. Juga bukan melalui pendeta-pendeta, melalui YouTubers. Karena YouTubers adalah rakyat jelata. Kemarin saya sudah sampaikan. Mengapa Jokowi bisa jadi presiden? Karena Jokowi mukanya jelek. Coba kalau Jokowi itu ganteng, nggak bakal bisa jadi presiden. Oke, Bro Paul, saya jujur ya, saya di posisi yang kontra tentang vaksin ya. Saya jujur ya, saya di posisi yang kontra mengenai vaksin ini ya. Boleh. Ya, karena sesuai dengan apa yang saya pelajari di Alkitab ya. Iya. Tapi saya tidak bahas Alkitabnya dulu, nyusul nanti. Begini, Bro Paul, saya mau tanya, kita masuk di dalam ranah politik ini. Adakah, pertanyaan saya mau tanya, jujur, adakah lawan-lawan politik Pak Jokowi yang berkuasa sekarang ini, dalam hal ini Pak Jokowi yang berkuasa sekarang ini, yang mengangkat komoditas vaksin ini untuk melawan Pak Jokowi? Ada nggak yang mengangkat, menjadikan komoditas vaksin ini menjadi komoditas politik? Kalau ada, coba sebutkan salah satu aja namanya, yang selama ini sangar mengkritisi Pak Jokowi. Karena saya adalah salah satu orang yang paling fanatik terhadap Jokowi dari sejak dulu sampai saat ini. Tapi untuk hal vaksin ini saya berbeda. Tolong Pak disebutkan Pak. Oh, banyak. Justru lawan-lawan Jokowi kan menggunakan isu vaksin ini kan sekarang ini kan. Dia tolong sebutkan siapa namanya yang paling radikal gitu. Sebut saja Amin Rais. Siapa? Jujur aja kita. Bukan masalah jujur, tetapi saya tidak berpolitik, Pak. Jadi tidak Pak, jujur, kita harus jujur Pak. Ini kan YouTube Anda antara kebenaran sama politik berbaur Pak. Enggak. Saya tidak berpolitik. Saya bicara politik, tapi bukan berpolitik, Pak. Jadi jangan samakan. Sorry, Anda tidak bukan seorang politik, tapi bahasan Anda itu masuk dalam ranah politik, oke? Iya, tetapi saya tidak berpolitik. Betul, saya percaya Anda bukan seorang politikus, tapi pembahasan Anda itu banyak menyinggung tentang politik. Iya, tapi bukan berpolitik namanya, beda. Iya, tapi Anda bahasanya bahasan politik, ranahnya ranah politik, Pak. Nah, makanya harus jeli, Pak. Iya, benar. Saya akui itu. Pak, saya tidak membahas politik loh, Pak. Saya mengkritik, saya menyuarakan suara rakyat jelata.
Karena jujur Pak, selama ini saya salut kagum sama channel Bapak ini. Tapi akhir-akhir ini setelah membahas dalam hal vaksin, saya mulai curiga dengan ini channel Bapak. Nggak apa-apa Pak, boleh-boleh. Namanya berbeda itu boleh Pak. Makanya saya bilang coba itu mengizinkan perbedaan Pak. Kalau Tuhan Yesus tolong Pak Paul, tolong sebutin salah satu lawan-lawan politik Jokowi yang paling radikal selama ini mengkritisi Pak Jokowi, yang mengangkat komunitas vaksin ini menjadikan komunitas politik gitu loh. Nah sekarang saya tanya, emang Jokowi masih punya lawan yang radikal? Nggak ada, Jokowi udah nggak punya lawan sekarang. Enggak, pertanyaan saya begini Pak. Jokowi sudah punya lawan Pak. Semua lawannya itu semua lawannya sudah dibeli yang semua Pak. Sebelum vaksin ini. Iya, lawannya Jokowi ini siapa pertanyaannya? Sebelum vaksin ini tren. Tapi begini loh Pak. Banyak sekali ya orang-orang itu mengisukan untuk menentang vaksinasi ini dari orang Islamnya maupun dari gereja sendiri. Iya. Ya kan? Nah, apakah itu merupakan lawan apa enggak? Kita belum tahu. Karena bahkan yang pro Jokowi saja, dikasih tanding saja menentang vaksin. Oke, saya potong Kalau sebentar, ditanya Pak. lawan apa enggak, kita nggak ngerti, Pak. Jadi jangan tanya siapa lawan, saya nggak ngerti, Pak. Tetapi kalau saya potong sebentar, Pak. Saya potong sebentar ya. Banyak gitu loh, Pak. Dan jangan saya untuk yang banyak bersuara ini, Pak. Jangan mendikte saya untuk berpikir seperti Bapak berpikir. Bapak tinggal mau ngomong apa, ngomong dulu, Pak. Bapak cerita saja maunya Bapak ngomong apa. Jangan giring saya ke sana. Saya nggak suka, Pak. Kan saya udah terbuka tadi Pak, saya ini ada di tapi jangan posisi digiring, yang kontra vaksin. Jangan digiring begitu Pak, nggak boleh Pak. Pak, saya di posisi yang kontra tentang vaksin. Iya nggak apa-apa, Bapak sampaikan saja. Saya kan udah jujur Pak. Kok Bapak menggiring saya untuk mau menggiring Bapak? Enggak, saya nggak menggiring Bapak. Justru kejujuran ini yang kamu tampilkan Pak. Bapak benar-benar seorang hamba Tuhan. Pertanyaan jebakan. Pak, jangan begitu Pak. Bapak tinggal ngomong aja. Bapak saya nggak menjebak. Saya nggak menjebak. Saya mau dia Pak, tenang aja. Saya mau melihat kejujuran Anda seorang hamba Tuhan benaran apa hamba Tuhan yang palsu. Iya, tapi jangan bentak-bentak gitu lah. Enggak, ini suara saya aja Pak. Saya nggak bentak Pak. Enggak. Saya penuh kasih Pak. Suara saya. Saya orang dari aja begitu Halo, Pak. sebentar. Bijak, Pak. Orang politik itu orang politik. Sebentar. Hati-hati jabatan Batman. justru saya jelasin aja kenapa Bapak tidak suka divaksin. Busar-busarnya di global. Kontranya di mana? Anda kontranya di mana? Saya curiga Anda ini busar dari elit global. Kacau nih. Gitu Pak, aduh. Tahu itu orang. Stupidity is amazing. Kalau ngomong sama saya, Jangan menjadikan kebenaran itu sebagai alat untuk membodoh-bodohi ini ya. Introspeksi diri lu. kalau bicara sama Apalagi saya, iso ini. Saya Rudihana saja, Pak. Saya mau izin dulu. silent. Bro Yudihana saja. Saya semua. Saya izin dulu. Oke. No, semua bicara harus resen dulu, nggak boleh ngomong sendiri-sendiri. Ya, nggak ada yang lebih pinter, nggak ada yang lebih semua sini. Semua ikut aturan di sini, bicara harus resen terlebih dahulu. Karena ini gilirannya Pak Yesaya, saya kasih Pak Yesaya untuk ngomong dulu. Tetapi aturan kita selalu, kalau mau membantah saya harus pakai data, jangan cuma ngomong. Kalau mau memaki saya harus tampak muka. Kalau Anda memaki saya tidak tampak muka, langsung saya remove. Sorry Pak, ini bukan memaki Pak, bukan memaki Pak. Kalau Ini Anda debat mau kan? membantah saya Ini kan ruang debat Pak. Diam dulu Ini Pak. kan ruang debat kan? Diam dulu Pak. Anda buka. Kalau Anda membantah saya, Anda harus buka datanya. Kalau Anda tidak bawa data, jangan bantah saya. Nah, aturannya begitu. Berani bertanya, harus berani ditanya. Pak, kalau tidak ada pro kontra itu bukan debat Pak namanya. Ya, tetapi kalau nggak ada datanya, namanya das-mundasku, kayak Pak Jenderal bilang. Jangan das-mundasku, pakailah data Pak. Kalau mau membantah saya, datanya mana? Tadi kalau Bapak tanya, menggiring saya begitu. Data apa yang Bapak minta? Justru saya bertanya, pertanyaan saya belum dijawab sama Pak Ya, Paul. tapi Bapak menggiring, saya nggak suka. Pertanyaan itu saya nggak mau jawab. Bukan menggiring, Bapak udah ketahuan itu namanya. Yang mana Pak? Kenapa Anda nggak jawab pertanyaan saya tadi? Yang mana Pak? Yang pertanyaan Loh. mana yang dijawab? Bapak Yang awal-awal tadi Pak, yang awal. Bapak masa sudah lupa sih? Saya tidak berpolitik dan saya tidak mau berbicara masalah pro dan kontra politik Jokowi, Pak. Saya sama sekali tidak memilih Jokowi, Pak. Saya juga tidak memilih Prabowo, Pak. Saya nggak urusan dengan politik.
Saya juga tidak urusan dengan politik karena soal vaksin ini Ya, sebenarnya makanya jangan bukan tanya politik. saya siapa lawan Jokowi yang tidak nyatanya sekarang siapa lawan Jokowi. Nggak ada Enggak, lawannya Jokowi, Pak. Justru saya ini mau melihat kemurnian Bapak apa Tapi benar-benar itu sudah dibeli, memberitakan mana yang kebenaran. Justru saya mau melihat kemurnian Bapak Paul ini apa benar-benar mau memberitakan kebenaran apa ada di balik udang gitu loh. Makanya jawab dulu Saya pertanyaan ada saya. titik di balik cabut, Pak. Yang jelas saya ada titik di balik cabut, Pak. Tapi nggak ada udang-udangnya, nggak ada, Pak. Saya ada titik di balik cabut saya, Pak. Tapi nggak ada udang di balik yang lainnya, nggak ada. Oke lah Pak Paul, kalau pertanyaan saya tadi nggak bisa dijawab, udah saya stop aja sampai sini. Iya, kalau Bapak kalau nggak bisa mau bantah saya harus pakai data, begitu ya. Kalau nggak pakai data jangan. Ya pertanyaan aja belum dijawab, gimana mau kasih data Pak? Saya tidak berpolitik, Pak. Itu jawabannya, Pak. Nah, kaum muslimin, demikian tadi ya. Yang satu apa namanya? Babi ya. Babi terbuang dari Israel, yang satunya anjing yang terbuang dari umat Israel gitu ya. Karena memang seperti Yesus sampaikan, aku hanya diutus bagi domba-domba yang hilang dari umat Israel ya. Dan roti yang disediakan bagi anak-anak Israel tidak layak dilemparkan kepada anjing ya. Dan orang perempuan Samaria itu juga berkata ya, jadi anjing itu akan memakan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Jadi ini apa namanya, para penghamba ya, penghamba umat Israel ya, yang memakan remah-remah, memakan kotoran yang jatuh dari meja tuannya, yakni Israel ya, yang para anjing-anjing ini ya memakan remah-remah ataupun kotoran ya, kotoran-kotoran yang jatuh dari meja tuannya, yakni Bani Israel. Oke, demikian saja kaum muslimin yang dapat saya sampaikan ya, dan siap-siap saja mengakak ya. Kita sebagai umat muslim usah terpancing dengan hal itu, biarkan mereka yang bertekak mulut dan kita cukup menonton dan ketawa ketiwi. Oke, demikian saja yang dapat saya sampaikan kaum muslimin. Saya akhiri video saya ini. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.